There's not much to do when all I can. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita sehat-sehat ya. Hari ini seperti biasanya aku mau berbagi kegiatanku lagi ini teman-teman. Hari ini kegiatannya mau membersihkan rak penyimpanan buku sama lemari pakaian di area kamar depan teman-teman. Pada saat pengambilan video ini cuaca di luar itu mendung gitu ya teman-teman, jadi pencahayaannya juga kurang bagus, ditambah lagi memang dari kamera HP-nya gitu teman-teman. Di tempat kalian gimana nih cuacanya? Boleh sharing di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru hadir di channel aku ucapkan selamat datang ya. Jangan lupa dukung aku dengan mensubscribe, like, komen, dan share. Dan terima kasih banyak juga buat teman-teman yang selalu dukung aku. Semoga apapun yang aku bagikan bisa sedikit memberi manfaat dan inspirasi buat teman-teman semua. Kita lanjut ke videonya. Di sini sambil aku bersih-bersihnya, aku sambil mau cerita seperti biasa ya teman-teman. Cerita tentang pengalaman aku belajar menerapkan gaya hidup minimalis dalam kehidupanku sehari-hari. Meskipun sekarang aku belum menjadi seorang minimalis gitu teman-teman. Karena dengan sedikit barang bukan berarti kan kita itu adalah seorang minimalis gitu ya. Minimalis itu kan dari pola pikir, dari kesadaran kita gitu ya akan barang-barang yang kita miliki gitu teman-teman. Sedikit banyaknya aku paham gitu ya teman-teman, belajar terus yang pastinya ya, bahwa ada manfaat baik di balik dari hidup gaya minimalis ini gitu teman-teman. Misalnya contoh dalam aku membersihkan atau merapikan perintilan kecil di area ini, di tempat penyimpanan itu gitu ya. Ada banyak barang yang aku temukan yang ternyata itu disimpan terus gitu teman-teman. Padahal aku nggak pernah pakai gitu ya, ataupun nggak digunakan di keluargaku gitu teman-teman. Jadi ada apa ya namanya, kayak kesadaran gitu loh teman-teman. Jadi makin ikhlas gitu ya kalau misalnya mau melepaskan sesuatu gitu teman-teman. Karena sebelum aku menerapkan gaya hidup minimalis di dalam hidupku gitu ya, aku agak susah gitu teman-teman kalau melepaskan sesuatu itu ya. Meskipun itu barangnya memang gak aku gunakan, memang bahkan aku lupa gitu ya kalau keberadaan barang itu ada di rumahku gitu teman-teman. Tapi tetap aja aku susah gitu ya untuk melepaskannya. Tapi makin hari makin banyak belajar juga ya. Jadi ternyata kalau kita udah melepaskan sesuatu yang memang kita nggak pakai gitu ya, nggak lagi kita gunakan, itu bisa meringankan pikiran gitu teman-teman. Apalagi saat beberes seperti ini, rasanya itu ada hal yang selama ini yang apa ya namanya, mengganjal di dalam pikiran ataupun hal-hal negatif gitu ya di dalam pikiran, itu seperti lepas gitu teman-teman. Seperti ada sesuatu yang keluar dari pikiran kita gitu ya, maksudnya sesuatu yang membuat kita nggak nyaman gitu teman-teman. Jadi kayak plong gitu ya kalau misalnya melihat setiap tempat penyimpanan atau lemari-lemari sederhana seperti ini gitu ya. Memang yang ada di situ adalah barang-barang yang kita gunakan, kemudian memang barang yang ada manfaatnya untuk kita gitu teman-teman. Jadi seperti itu gitu ya. Untuk menerapkan hal seperti ini, aku berusaha untuk bersabar gitu ya teman-teman. Karena suami sama anakku kan kadang lupa gitu ya kalau misalnya tempat penyimpanan gunting kuku, tempatnya itu di mana gitu ya. Kemudian kadang salah simpan gitu teman-teman, kadang penyimpanannya tidak sesuai gitu ya. Jadi aku berusaha untuk belajar mendisiplinkan di dalam kehidupan di rumah ini gitu ya, supaya
mempermudah kami juga, dan yang menikmatinya kami juga gitu teman-teman. Kalau misalnya kita perlu sesuatu, kita udah tahu posisinya di mana gitu ya, tempat penyimpanannya gimana, di mana maksudnya. Meskipun barang-barang kecil gitu ya teman-teman, kalau misalnya memang kita perhatikan ada tempatnya sendiri, itu akan mempermudah kita gitu teman-teman. Jadi kita nggak terlalu ini ya, jadi kayak apa ya, nggak merepotkan juga gitu teman-teman, jadi mempermudah kita gitu ya. Kemudian kalau misalnya barang-barang itu memang sedikit ya, maksudnya sedikit dalam artian memang sesuai dengan yang kita butuhkan di rumah itu, kita lebih gampang lagi pada saat pembersihannya gitu teman-teman. Itu yang aku rasakan gitu ya saat aku sudah mulai belajar menerapkan gaya hidup minimalis ini dalam kehidupanku sehari-hari teman-teman. Tapi sampai saat ini aku belum bisa dikatakan seorang minimalis gitu ya. Karena jadi seorang minimalis itu kan butuh proses, kemudian akan terus berkelanjutan gitu teman-teman, gak ada akhirnya gitu ya. Kalau misalnya udah jadi minimalis, terus ada akhirnya gitu, gak seperti itu teman-teman. Itu akan terus berkelanjutan. Bahkan mungkin dari yang kemarin kita pikir hal yang kita lakukan itu udah pas gitu ya, belum tentu juga di hari berikutnya itu pas buat kita gitu teman-teman. Jadi ini tadi setelah aku merapikan keseluruhannya ya teman-teman, di sini ada tempat penyimpanan ikat rambut, kemudian di sini tempat perintilan kayak gunting kuku, kemudian ada jarum juga di situ teman-teman. Ada bermacam-macam barang gitu ya. Kemudian di bawahnya itu ada tempat buku-buku gitu teman-teman. Ini sangat sederhana gitu ya. Baik itu dari rak penyimpanannya dan barang-barangnya gitu teman-teman. Terus ini tadi adalah ada sampah-sampah yang aku pilah, kemudian ada barang-barang yang udah habis gitu ya, tapi tetap disimpan, dan itu akan aku buang gitu teman-teman. Dan aku lanjut membersihkan di area lemari pakaian. Kalau untuk membersihkan area ini lumayan butuh apa ya teman-teman, tenaga, dan memang harus sabar gitu ya. Karena kalau lemari pakaian seperti ini agak susah untuk dibersihkan gitu teman-teman, dan lebih mudah kotor gitu ya. Jadi aku membersihkannya itu benar-benar yang kayak diulang-ulang gitu ya. Bahkan meskipun aku rasa itu kayak aku udah mengeluarkan tenaga lebih gitu ya untuk membersihkannya, dan waktunya lumayan panjang, tapi tetap aja nggak bersih gitu teman-teman, tetap masih banyak sela-selanya yang kotor gitu ya. Terus ini aku memperlihatkan pakaian anakku gitu ya, pakaiannya juga nggak banyak, dan di bawah itu tadi tempat penyimpanan boneka sama kayak pakaian yang di apa ya, misalnya udah aku kemaskan gitu teman-teman, kemudian ternyata itu lama nggak aku pakai dan aku sortir, terus aku simpan dulu di situ. Nanti kalau misalnya aku merasa nyaman dengan nggak adanya pakaian itu, nanti akan aku kasihkan ke orang lain atau mungkin diapakan gitu ya teman-teman. Jadi aku seperti itu gitu ya, aku simpan dulu untuk sementara waktu. Kalau misalnya aku masih bingung gitu ya mau diapakan, masih sayang mau dibuang gitu teman-teman. Kemudian lanjut nih aku nyapu di area kamarnya ini, dan di sini aku nggak ngepel ya teman-teman. Kalau untuk ngepel lantai itu aku ada hari tertentunya lagi gitu teman-teman, mungkin besok harinya baru aku ngepel gitu ya, sekalian membersihkan ruangan lain juga, maksudnya mengepel lantai yang lain juga. Karena kalau misalnya dikerjakan sekaligus kan lumayan memakan waktu dan tenaga gitu teman-teman. Jadi aku kerjakannya itu bertahap gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak kalian udah nonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan dari kata-kataku. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now.
I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I want.